Di bulan Suro atau bulan Muharram yang dianggap sakral atau mistik, itu sesungguhnya terdapat misteri yang tersembunyi di dalamnya. Nah, misteri apa sajakah itu? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Selain bernuansa mistik, bulan Suro itu juga merupakan bulan yang penuh rahmat dan berkah, pemirsa. Dikatakan dalam sebuah naskah Primbon Jawa bahwa di dalam bulan Suro ini ada suatu waktu yang mustajabah, atau istilah Jawanya itu dino tumuruning wahyu kanugrahan. Ketika tepat pada waktu itu, maka dianjurkan untuk melakukan sebuah ritual khusus, yang mana tujuan ritual ini adalah agar diberikan anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa rizki, kesehatan, atau mungkin ilmu gaib atau ilmu kebatinan dan lain sebagainya, sesuai dengan niat masing-masing yang meritualkan pada saat tersebut. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hikmah, bahwa bulan Suro atau bulan Muharram ini ada berbagai macam misteri yang sesungguhnya terjadi. Nah, tercatat dalam naskah ilmu hikmah, yaitu di dalam kitab Lataif at-Thaharah, adalah sebagai berikut. Terciptanya langit dan gunung. Nah, di bulan Suro ini, pemirsa, langit itu diciptakan oleh Allah, yang konon asal mulanya itu adalah dari asap. Kemudian dari asap ini Allah menjadikannya 7 unsur, yang salah satu unsurnya yaitu adalah air. Dari air inilah adanya cikal bakal langit atau awan yang ada di bumi ini, pemirsa. Karena langit itu kan terdiri dari 7 lapis seperti itu. Jadi yang ada di bumi ini adalah berasal dari air. Konon menurut naskah ceritanya seperti itu. Selain langit, Allah juga telah menciptakan gunung-gunung di bulan ini, yaitu gunung-gunung, seluruh gunung yang ada di dunia ini. Yang mana fungsi dari gunung-gunung ini adalah untuk menstabilkan bumi yang kita pijak ini, pemirsa. Kemudian kestabilan gunung-gunung tersebut, gunung di seluruh dunia tersebut, distabilkan dengan salah satu gunung yang disebut dengan Gunung Qaf. Nah, Gunung Qaf ini adalah gunung yang sangat misterius sekali, yang merupakan titik terjauh dari bumi, ya. Menurut sebagian pendapat, Gunung Qaf ini ada di kutub utara. Wallahu a'lam bishawab. Terciptanya bintang-bintang. Allah itu telah menciptakan bintang-bintang di bulan ini, pemirsa. Di antaranya ada 7 bintang besar yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Zuhal, yang kedua Mushtari, yang ketiga Marikh, yang ketiga Syams, yang keempat Zahroh, yang keenam Atarid, dan yang ketujuh adalah Qamar. Ketujuh bintang ini adalah masuk kategori bintang-bintang yang berukuran besar, yang masing-masing bintang ini beredar pada garis edarnya masing-masing atau pada tempat edarnya masing-masing. Dari ketujuh bintang ini, para ahli ilmu hikmah menciptakan yang namanya ilmu falak, yang mana dengan ilmu ini bisa untuk mengetahui waktu-waktu khusus, ya, dan bisa untuk memprediksi seseorang ataupun memprediksi masa depan. Banyak ulama-ulama yang membidangi ilmu falak ini. Lahirnya para nabi. Tertulis di dalam kitab Lataif at-Thaharah itu bahwa bulan Suro ini merupakan kelahiran para nabi-nabi atau para orang suci. Di antaranya yaitu Nabi Nuh, terus kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yahya, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa, dan mungkin ada nabi-nabi yang lain yang lahir di bulan Suro ini. Nah, perlu kita ketahui, ya, pemirsa, bahwa nabi-nabi tersebut adalah merupakan orang-orang suci atau orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Jadi bulan Suro ini atau bulan Muharram ini termasuk bulan lahirnya orang-orang yang diberkahi.
Maka dari itu bulan Syuro itu termasuk bulan yang penuh barokah. Maka alangkah baiknya kita perbanyak doa atau zikir di bulan ini. Naiknya Nabi Isa dan Nabi Idris ke langit. Nabi Isa dan Nabi Idris itu adalah di antara nabi-nabi yang diangkat Allah ke langit ya, karena berbagai sebab. Nabi Isa diangkat ke langit itu karena Allah itu ingin menyelamatkannya dari orang-orang yang zalim terhadap dakwah Nabi Isa tersebut. Dan kelak ketika kiamat itu akan datang, maka Nabi Isa itu akan diturunkan ke bumi untuk suatu misi tertentu. Sedangkan Nabi Idris itu diangkat ke langit karena beliau Nabi Idris itu ditemui oleh sosok malaikat. Nabi Idris berkeinginan merasakan yang namanya sakaratul maut, terus ingin melihat neraka, terus kemudian ingin melihat surga. Maka malaikat mengabulkan hal tersebut, yaitu Nabi Idris dicabut nyawanya, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian Nabi Idris diajak jalan-jalan oleh para malaikat tersebut, terus lalu diperlihatkan neraka dan surga. Perlu diketahui pemirsa sekalian bahwa Nabi Idris ini adalah salah seorang yang ahli dalam hal tirakat, sehingga beliau dikaruniai sifat sabar dan penglihatan ilahiyah, yang mana penglihatan seperti ini atau kejadian ilahiyah seperti ini tidak akan terjadi kepada orang-orang yang biasa. Selain itu, beliau itu juga merupakan seorang ahli ilmu falak atau ilmu astronomi seperti itu. Diterimanya taubat Nabi Adam. Di bulan ini adalah bulan diterimanya taubat atas segala kesalahan yang dilakukan oleh beliau baginda Nabi Adam ketika pada waktu itu terkena bujuk rayu iblis, yaitu memakan buah kuldi. Buah ini sangat dilarang dimakan, tapi karena terkena bujuk rayu maka Nabi Adam itu memakannya. Untuk itu pemirsa, alangkah baiknya kita itu memohon ampun, memperbanyak memohon ampun kepada Allah itu sebanyak mungkin di bulan ini, yaitu dengan tata cara kepercayaan masing-masing. Contohnya yaitu sangat banyak. Kalau orang-orang spiritualis itu biasa melakukan tirakat, terus ruatan, terus ada lagi kalau orang Islam ya, orang Muslim itu memperbanyak zikir doa ya. Kemarin kita sudah mengetengahkan zikir-zikir di bulan Syuro ini atau bulan Muharram ini. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi, ada zikir selanjutnya. Kalau bisa pemirsa, jangan menggelar hajatan-hajatan besar di bulan Syuro ini. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan untuk introspeksi diri kita sendiri ya, memohon ampun atas segala kesalahan kita ya, seperti yang dilakukan oleh beliau Nabi Adam. Jadi sebisa mungkin dihindari hajatan-hajatan besar di bulan ini. Selamatnya Nabi Ibrahim dari api. Ketika itu pemirsa, Nabi Ibrahim ditangkap Raja Namrud dan kemudian dibakar di bulan ini ya, di bulan Syuro ini. Karena Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala sesembahan Raja Namrud tersebut. Nah, di bulan Syuro inilah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, yaitu api yang membakar Nabi Ibrahim tersebut berubah menjadi sejuk ya, sehingga Nabi Ibrahim itu tidak merasakan panas dan selamatlah Nabi Ibrahim dari Raja Namrud atau raja yang zalim tersebut. Itulah pemirsa sekalian berbagai peristiwa misteri di bulan Syuro ini atau di bulan Muharram ini ya, sehingga mungkin kita bisa mengambil pelajaran ataupun rahasia tersembunyi dari kisah-kisah yang sudah kami paparkan tersebut. Nah, saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.